Halo saudara, kita jumpa lagi melanjutkan pembahasan kita. Saat ini masih dalam pemikiran atau filsafat Maurice Blanchot dan tentang komunitas, serta dianalogkan dengan masalah teisme skeptis. Nah, bagaimana sebagai seorang penulis sejati dalam kacamata Maurice Blanchot, peran komunitas seperti apa? Nah, kita ketahui Maurice Blanchot itu adalah seorang peminat komunitas. Nah, dia ingin mengatakan komunitas sejati itu tidak memiliki tujuan lain kecuali eksistensi. Jadi kalau kita mendengar kata komunitas, apapun komunitas, kumpulan orang yang mempunyai tujuan sama, minat sama, atau hobi sama, atau bisnis yang sama, adanya itu semua hanya untuk eksistensi mereka. Nah, sampai sejauh ini komunitas yang mempunyai tujuan sama itu bersifat tidak tentu. Tidak mungkin diwakilkan atau direpresentasikan. Dan tidak mungkin disimbolkan. Komunitas itu pun tidak bisa dikomunikasikan. Nah, bagaimana dengan seorang penulis? Komunitasnya, kita tahu banyak sekali komunitas penulis, komunitas penyair, komunitas yang lain terkait dengan kepenulisan. Sebagaimana halnya komunitas di bidang lain, dia jelas mempunyai tujuan sama, eksistensi dari orang-orang yang menjadi anggota komunitas itu. Secara tidak langsung jelas komunitas bagi seorang penulis adalah pembaca dari karya-karya mereka. Semakin besar komunitasnya, semakin banyak orang yang membaca tulisan-tulisannya. Apakah yang betul demikian kondisinya? Itu memang logika berjalan. Seperti itu. Namun begitu, siapakah pembaca dari karya-karya mereka pada komunitas-komunitas itu? Sesungguhnya, menurut Maurice Blanchot, ya, komunitas itu untuk penulis adalah pembaca yang tidak dikenal. Mereka adalah penikmat tulisan para penulis itu yang tidak dikenal. Sebuah rimba yang tidak tahu bagaimana kondisi di dalamnya. Oleh karena meskipun ada di dalam komunitas, sebetulnya mereka adalah pembaca atau penikmat yang tidak dikenal. Tetapi tanpa mereka, penulis itu tidak ada. Dan tidak memiliki identitas yang pasti. Jadi pembaca dalam komunitas itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai identitas yang pasti. Mereka pembaca yang tidak tentu dan tidak dikenal, meskipun mereka berada dalam komunitas. Betulkah demikian? Pengalaman dari saya mengikuti berbagai komunitas memang demikian. Karena bagaimanapun juga, komunitas itu adalah orang demi orang yang berkumpul untuk suatu tujuan. Eksistensi. Apakah
tujuan utamanya adalah eksistensi dari komunitas itu? Kalau menurut pribadi saya, tidak. Tetapi tujuan utamanya adalah eksistensi dari anggota-anggotanya. Oleh karena manusia itu adalah makhluk yang rumit dan kompleks, maka tidak jelas sebagai orang-orang yang ada di dalam komunitas itu, apakah mereka membaca karya orang yang menjadi anggota komunitas itu? Tidak tentu. Mengapa? Tidak jelas. Dan ini sesuai dengan filsafatnya Maurice Blanchot. Mereka adalah orang yang tidak tentu dan tidak pasti, penikmat yang tidak jelas terhadap suatu karya. Meskipun mereka bersama dengan penulis yang dimaksud di dalam komunitas yang sama. Dan sesungguhnya kehadiran mereka sangat penting, karena tanpa mereka penulis tidak ada. Bagaimana dengan orang di luar komunitas itu? Apakah tidak bisa disebut sebagai komunitas? Komunitas adalah kumpulan orang. Bila adalah belum bentuk suatu lembaga, maka berlembaga. Namun apabila tidak ada dalam satu lembaga, maka apakah salah jika mereka disebut sebagai komunitas juga? Tetap kita katakan komunitas juga. Bisa komunitas masyarakat pencinta tulisan, komunitas masyarakat pembaca, komunitas atau masyarakat pembaca. Namun ini pun lebih tidak jelas lagi. Oleh karena di dalam lembaga yang sama, dalam komunitas yang terbatas saja tidak jelas seperti itu. Mereka sebagai pembaca yang tidak pasti. Apalagi dalam komunitas yang tidak berlembaga, yang bebas, yang cair, yang bisa di mana saja. Oleh karena itulah, penulis mesti mampu untuk menjelajahinya. Karena berbagai konsekuensi logis terhadap semuanya itu ada. Bahwa tanpa orang yang membaca tulisannya, penulisnya bukan apa-apa. Memang penulis sejati tidak mempedulikan semua hal di luar dirinya di dalam berkarya menulis. Ini adalah konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat. Jadi, pilihan kita di mana? Mari kita jelajahi. Dan untuk penjelajahan ini mari kita bandingkan dengan kejahatan. Kejahatan yang ada di mana-mana meskipun ada Tuhan, membuat orang bertanya, Tuhan itu maksudnya apa? Kok kejahatan masih merajalela padahal Tuhan dapat berkata sekali ucap saja kejahatan sirna. Orang akhirnya banyak yang teis, tidak percaya pada Tuhan. Oleh karena Tuhan ada, kok kejahatan merajalela atau dibiarkan begitu saja. Lantas, bagaimana? Mau percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan? Kalau percaya Tuhan, kok begitu? Kalau tidak percaya Tuhan, kenyataannya secara logika Tuhan ada. Lantas, di mana letak pengetahuan kita mengetahui kehendak Tuhan? Tuhan pasti mempunyai rencana terhadap segala sesuatunya. Terhadap tindakannya. Terhadap semua kebijaksanaannya. Tentang adanya kejahatan pun juga demikian. Tuhan pasti mempunyai kehendak tentang adanya kejahatan yang ada, yang masih ada. Namun kita ragu. Kehendak Tuhan itu kayak apa? Seperti bagaimana tentang hal itu? Jadilah kita skeptis, meragukan, tidak mempercayai. Ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh Alkitab maupun orang-orang cerdik pandai tentang maksud adanya kejahatan di atas muka bumi.
tidak percaya semua teori itu. Tetapi mereka percaya adanya Tuhan. Kita dapat memahami hal ini tentang kejahatan. Bahwasanya karena keterbatasan manusia, maka dia tidak percaya kepada semua hal. Teori tentang kejahatan itu. Tidak percaya itu. Tetapi dia percaya pada Tuhan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Penganut teisme yang skeptis adalah orang yang percaya bahwa Allah mempunyai alasan yang baik untuk apa yang telah dilakukannya. Tetapi oleh karena pengetahuan manusia yang terbatas, maka tidak perlu berharap untuk tahu apa alasan-alasan itu. Lebih baik tidak tahu, tapi percaya saja. Dan kejahatan tetap ada. Kita memahami kejahatan semacam ini. Kita tunggu nanti. Pada saat Tuhan menyatakannya sendiri. Begini loh maksudku tentang kejahatan itu. Apakah demikian? Seperti penulis yang tidak tahu siapa pembacanya yang pasti. Seperti teisme skeptis yang tidak tahu apa yang maksud Tuhan terhadap adanya kejahatan itu. Saya memilih untuk merenanginya, untuk berenang di dalamnya. Apakah sikap saya sama dengan sikap Anda semuanya? Daripada tidak bertindak apa-apa, lebih baik bertindak. Bukankah dalam hidup ini penuh dengan risiko? Harus mengambil tindakan. Dan itu dapat juga tetap bersikap skeptis, beragu, mempertanyakan segala sesuatu. Dengan cara itu terus bertanya tentang semuanya itu. Tidak ada salahnya terus bertanya dan menggunakan logika. Siapakah penulis saya? Aku akan merenunginya. Tetapi aku tidak akan terfokus pada hal itu. Ragu pada hal yang bersifat meragukan karya saya. Yang penting saya menulis. Demikian juga orang yang teis. Yang penting saya percaya Tuhan. Soal menyelami tentang komunitas, tentang penulis yang membutuhkan pembaca. Soal Tuhan berkarya dengan maksud tertentu tentang adanya kejahatan. Itu soal lain. Yang pasti sebagai penulis harus menulis. Itulah penulis sejati, tidak terpengaruh oleh apapun di luarnya. Sebagai seorang percaya harus percaya. Itulah percaya sejati, umat yang percaya sejati. Yang hanya peduli bahwa Tuhan akan mempunyai yang terbaik untuk hidupnya. Namun di luar itu, kita tidak menghambat diri kita untuk berpikir dan bertanya. Oleh karena disitulah akan terus berfungsi segala akal budi kita yang diberikan oleh Tuhan. Terus berfungsi segala daya kreasi kita. Bukankah sebagai seorang penulis harus terus berkarya dengan tantangan-tantangan baru? Bukankah sebagai seorang umat harus percaya dengan segala hal yang dikatakan Tuhan itu baik adanya? Jadi tetap ada dasar terhadap kita bertindak.